Berikutnya kita akan masuk di penyajian data, tapi yang data berkelompok. Yang pertama namanya histogram. Ini nilai data kuis. Nah, ini dia. Terusnya diapakan? Nah, sekarang pastikan dulu garis vertikalnya itu untuk apa, kemudian garis horizontalnya itu untuk apa. Oke, ini saya pakai untuk frekuensinya, ini saya pakai untuk kelas. Bisa nilai. tepi kelas, nilai nanti bisa tepi kelas, bisa titik tengah kelas, bisa kelas itu sendiri. Karena saya suka yang pinggir-pinggir, kita coba pakai tepi boleh? Boleh, tepi kelas boleh. Ini tadi berapa ya? Tepi bawahnya Tepi itu bawahnya. adalah 75,5. 75,5. Tepi atasnya 85,5. Ini sama kan? Yang tepi atas ini Iya. 85. Kok 85? 80,5 kok 80. salah ngomong. 80,5. 80,5. Ya. Ini kan sama ya? 80,5 berarti ini 85,5. Tambah 5 terus. Ya, seterusnya. Ini kan ini startnya harusnya 0. Gimana caranya nih? Jangan mulai dari 0 ya. Paling tidak sisakan satu skala di sebelah Kayaknya kiri. apa isi kode kayak gini-gini itu bener nggak ya? Boleh. Tanpa diisi juga nggak apa-apa. Oh, nggak isi nggak apa-apa. Apa-apa. Oke, soalnya kadang-kadang data isi kayak rumput-rumput gitu. Berarti kita mulai dari 75,5 kayak gitu. 75,5. 75,5 di sini Maunya pakai berapa kotak ini? dua-dua Dua. biar gendut-gendut ya. Biar kayak saya. 85,5 di sini 90,5. Oh, tambahin Tambah sesuai 5 interval aja ya. Oke. Sesuai dengan panjang interval. 95,5 di sini Tambah 5, 5 100,5. 100,5. Ya, Nah, kemudian datanya ini tak pakai dua-dua aja ya. boleh. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, sekarang kan ini 5. Ya, Dari mana kita ngukur 5? Dari iya, tengah-tengahnya aja. Sini. Iya, tengah-tengahnya 5 garis Ini, putus-putus. kenanya yang ini tok. Iya, Terus nih dipakai apa? ya itu juga Oh, sampai ke sini. Iya, lurus. Terus Garis tebal itu. Ya. nah, segitu. Ya. Oh, berarti batasnya ini dipakai untuk pinggir apa? Tepi lah. Di kiri Tepinya dan ini di kanan. Tepi kiri sama tepi kanan dari Ya. histogram. Histogram. Nah, sekarang untuk kelas kedua itu frekuensinya adalah 8. Nah, kadang-kadang frekuensi itu juga bisa diisi di ujung batang histogram. Ujung batang. Ya, misalnya 5 itu supaya nggak Oh, ragu itu berapa di sih sini. sebenarnya? Di Isi ujung batang itu 5. maksudnya di atasnya. 5 kayak gitu ya. Ya, ada 8, 8, 11, 11, 4, 4, 2. 2. Nah, jadi kalian bisa pakai nanti pakai penggaris buatnya ya, Ya. buat yang lebih baik. Kemudian masing-masing juga ini bisa diwarnakan ya, diisi warna yang ya warna-warna yang soft, yang bagus. Baik, so. Kalau pakai titik tengah bisa juga. Bisa, Berarti kita ambil dari sini. iya. Oke. Titik tengahnya berapa tadi ya? Ini tadi 78. 78. Jadi tidak usah diisi tepi. Nggak usah situ. Isi titik tengah. 78 tambah 5 di sebelahnya. Oh, nih. Nah, Berarti ke sini aja ya. Oh. Sama aja sebenarnya sih ya. sama, cuma ini pakai titik tengah. Tapi jangan jadiin satu Jangan, dua-duanya. ya, jangan Tinggal tepi juga isi, titik tengah juga isi, jangan salah nanti pilih satu. salah satu. Kalau Ya, mau pakai tepi aja. titik tengah aja. Tuh. Oke, kita Ya, lanjut. paling tidak sisakan satu skala di sebelah kiri. Oke. Jadi ini histogram ini batang, sama dengan diagram batang, berupa batang-batang, cuman di sini berimpit dia jadi satu. Oke.
Oh, jadi bedanya diagram batang dengan histogram itu, kalau diagram batang tuh dia masih ada rongga-rongganya. Ya, celahnya itu harus sama juga. Terus kalau di histogram dia berimpit. Berimpit jadi satu. Nah, berikutnya ada juga yang namanya poligon. Ini ganti. Set. Poligon frekuensi. Bedanya kalau poligon dia pakai langsung titik tengahnya. Nggak boleh pakai salah satu. Oke. Ini pakai titik tengah. Di sebelah kanan aja. Sini aja dah. Ini isi garis-garis gini ya. Oke. Ini kita pakai 78 tambah 5. 8. Ini. Ya, nanti kita pakai sama yang tadi ya, 2. Ya, kita ikutin saja bentuknya yang tadi. Ya, frekuensinya 2, jadi 5 ya, frekuensinya 5. Ya, ditulis putus-putus, isi tanda nokta. Ya. Oke. 4. Nah, nanti untuk poligon ada titik awalnya ya berarti ya? Ya, yang di atas kelas 76 sampai 80 itu kan tidak ada. Tapi isinya aja di sebelahnya. Berapa gitu? Nggak usah diisi, tapi itu sebenarnya sebelumnya yang kelas yang tidak ada. Di sini juga sama sedikit. Satu kelas sesudahnya setelah 96 sampai 100 itu kan tidak ada kelasnya. Berarti kan titik tengahnya dengan frekuensi 0. Oke. Ini tinggal ditarik garis. Ya, dihubungkan ke sini. Deh, nyambung ya. Ya, harus nyambung itu. Ini kalau ada penggaris baru ya? Ya, ini pakai penggaris ini ya. Ya. Jadi ingat nambah satu kelas bayangan sebelah kiri dan di sebelah kanan dengan frekuensi 0. Oke. Masih dengan penyajian data di data kelompok, kita sekarang akan masuk ke frekuensi relatif. Kita masih pakai data yang tadi, data nilai kuis. Frekuensi relatif itu apa? Frekuensi relatif itu sebenarnya adalah persentase frekuensi pada masing-masing kelas. Nyari persentasenya berarti ya? Ya. Berarti kalau di kelas yang pertama ini kita cari frekuensi relatif. Biasanya disimbolkan dengan FREL gitu rumusnya. FREL. Rel? Relatif. FREL. Rel. Saya agak ragu-ragu nih sih. FREL gitu. Nggak boleh FR aja? Biasanya sih gitu yang ibu lihat. Gini? Nggak sih pernah lihat yang gitu. Oh ya. Nah, apa aja nanti dipakai ya? Ya, yang penting maksudnya frekuensi relatif itu sama dengan rumusnya, coba dibuat. Rumusnya kita berarti nyari frekuensi persentase. Persentase. Berarti Fi dibagi dengan sigma F kali 100%. Okay. Jadi masing-masing kelas pertama jadi F1 berapa itu? 5. Oke, kita hitung satu aja dulu ya, yang kelas pertama aja ya. Nanti kelas yang pertama ini nanti jadinya FI-nya kan 5. Saya pakai FREL aja dah ya. Berarti ini 5 dibagi ini jumlahnya 30 kali 100%. Ini 1/6. Ya. 1/6 ya? Ya. Kali 100% berapa nih Bu? 33,3. Benar ya? Bagi 6 1 6. Ya kalkulatorin aja dah. Kayaknya sih 16,67%. Oh, dibagi 3 baru sekian ya? Ya. Ya, pokoknya nanti semua dihitung kayak gitu. Nanti hasilnya ini. Iya. Nah, frekuensi relatif ini biasanya akan dipakai untuk membuat yang namanya
pie chart atau diagram lingkaran kayak gini. Ini salah satu penggunaan penerapan dari frekuensi relatif untuk data kelompok. Nah, berikutnya kita akan mempelajari yang namanya frekuensi kumulatif. Berasal dari kata dada ya. Artinya saja frekuensi kumulatif itu apa gitu ya. Oke. Tapi ada kata kok akumulasi gitu. Itu artinya apa ya? Penjumlahan. Jumlah ya. Oke, di sini ada 2 tipe. Di sini ada tulisannya FK kurang dari sama dengan sama FK lebih dari sama dengan. Nah, kira-kira itu apa, Bu? Kalau frekuensi kumulatif secara keseluruhan itu kan jumlah frekuensi pada masing-masing kelas berdasarkan tepi kelasnya. Bisa tepi atas, bisa tepi bawah. Oh, berarti FK itu adalah ada 2 jumlah frekuensi pada masing-masing kelas berdasarkan tepi atas, tepi kelas gitu aja ya. Tepi kelas. Dalam hal ini tepi atas dan tepi bawah. Nah, berarti untuk kelas yang pertama misalnya kita cari FK kurang dari atau sama dengan. Ini jadi, berdasarkan tepi atas. Ya. Berarti yang kurang dari itu berdasarkan tepi atas. Saya pakai warna merah. Berarti ini berdasarkan tepi atas yang di bagian sini. Ya. Berarti ini 80,5, 85,5, 90,5 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, sekarang jumlah frekuensi yang kurang dari 80,5 itu lihat frekuensinya ke kanan ada berapa? Oke, 5. Ya, ada 5. Ya, oke. Nah, sekarang jumlah frekuensi yang kurang dari 85,5 kurang lagi 85. Oh, jumlah berarti ya? Berarti yang ini termasuk 5 juga ditambah 8. Yang atasnya. Berarti 5 tambah 8. 13. Ya. Benar ya? Benar. Oke. Kemudian jumlah frekuensi yang kurang dari 90,5 5 tambah 8 tambah 11. Berarti tambahin. Atau 13 ditambah 11. Oke. Ini 24. Ini langsung aja ya. Tambah 4. 28 dan ini 30. 28 tambah 2. Ya. Sekarang saya ganti warna ke hijau. Berarti karena frekuensi kumulatif kurang dari dia pakai tepi atas. Berarti frekuensi kumulatif lebih dari dia pakai tepi bawah. Ya. Jadi jumlah frekuensi yang lebih dari 75,5 itu adalah jumlah frekuensi seluruhnya. 5 tambah 8 tambah 11 tambah 4 tambah 2. Jadi adalah 30. Oke. Berarti yang lebih dari 80,5 ini udah hilang. Ya. Berikutnya dijumlahkan 8 tambah 11 tambah 4 tambah 2 atau 30 dikurangi yang hilang. Berarti ini 25. Ya. Terus lebih dari 85,5. Nah, coba kira-kira berapa sekarang itu? Potong 8. Ya, sama dengan menghilangkan ini adanya. 8-nya menghilang. Atau 11 tambah 4 tambah 2. Oke. 17. Atau 25 dikurangi 8. Oke. Ini 17 dikurangi 11. Atau 4 tambah 2. Wajar. Nah. Oh, bisa kayak gitu. Oke, berarti ini 6 kurangi 4. Sama dengan 2. Oke. Ya. Apakah terbalik ini? Maksudnya dari kecil ke besarnya untuk yang FK kurang dari, kemudian untuk FK lebih darinya itu dari besar ke kecilnya itu angkanya sama? Tidak otomatis sama. Jadi jangan jangan otomatis dibalik begitu saja. Ya. Pokoknya kita harus lihat dihitung. Juga frekuensinya. Harus dihitung itu nyarinya, tidak boleh. Misalnya FK kurang jarinya dicari, kemudian berikutnya FK lebih darinya dibalik begitu saja angkanya, tidak boleh. Ya. Sekarang kita keluarkan chartnya kita, diagramnya. Ya.
Diagramnya disebut dengan OGIF. Oh, ada namanya. Ya, Oke, ini berarti ada namanya OGIF. OGIF. Oh. Jadi ada dua nanti, ada OGIF positif, ada OGIF negatif. Oh, OGIF positif gimana nulisnya? OGIF positif, pos gitu aja Oh. boleh. Ini Dicambangkan gambar aja dulunya, itu. gambar dulunya. Oh boleh digambar dulu. Oke, saya berarti gambar yang ini dulu. Ya. Tepi-tepinya tulis semua berarti dulu Ya, ya. itu berdasarkan tepi kelas. Ingat sisakan satu skala sebelah Ini kiri saya biar tidak terlalu sisa mepet. satu di sini Ya. berarti tak ambil ya. Sini boleh ya? Ya, 75,5 75,5 tambah 5. Tambah 5, tambah panjang interval kelas gitu aja biar tidak ngitung lagi. Nah, sekarang untuk yang horizontal itu adalah nilai, dalam hal ini tepi kelas. Yang vertikal itu adalah frekuensi kumulatif FK. Ini FK. Bukan F, tapi FK ya. Jadi nanti di situ dari Berapa 2 ini ya? sampai Di sini 30. perlu strategi juga nih berarti ya. Ini Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti berapa Pak? Kalau 5, Kebanyakan. 4. 4. Boleh sih 4. Tuh, ada angka 4 di sana. Enggak. Berapa? 5. Kalau 5 jadi 3, 4, 5, 6. 6 sampai 6 aja dia. Oh ya udah, ini aja 5 aja ya. Ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ya. Oke, sekarang kita mulai dengan yang warna merah. Ya. Ini kita mulai dari kurang dari 80,5. Itu ada 5. Ini pakai garis putus-putus ya? Yang mana? Yang warna merah? Ah, Mulainya kan dari nih. Ini yang ini. ya 80,5. Oke. Nah, 85,5-nya 13. 13. Kurang dari 100,5 ya. Nah sekarang kurang dari 75,5 itu ada nggak di situ? Ini, yang ini. Ya kan tidak ada. Ah, Berarti berarti di sini frekuensi FK-nya adalah 0. nol. Ya, sekarang hubungkan. Ini ini disebut garisnya lurus apa? dengan mulus. Ini mulus. garis. Ya nggak pakai penggaris. Jadi mulus kurvanya. Tidak patah-patah. Ini ya. Harus tahan nafas nih. Ya, nafas. Oke. Nah, ini nilai FK-nya kan dari kecil ke besar ya. Ah, Jadi oke. grafiknya naik, yang disebut dengan OGIF positif. Oke, berarti yang merah ini kita sebut dengan nama OGIF OGIF positif. positif. Ya, Nah, kalau untuk yang hijau kita gunakan cara yang sama seperti yang ya. tadi. Pakai warna bedakan ya. Jangan pakai merah supaya gampang dipisahkan nanti. Nah, startnya di 75,5 Ya. yang nilainya 30. Heeh. Take down and emotions feel like I never did before. Life shows him spoken reels of the movie. Nah, berarti sama seperti yang tadi, di atasnya 100,5 kan enggak ada. Nggak ada. Jadi Nol, frekuensi nol. Ya, sama hubungkan. dengan garis mulus. Ya. Jadi nggak pakai penggaris ya. Grafiknya mulus, tidak patah-patah. Dan tidak bengkok-bengkok sih sebenarnya. Ya. Jadi kalian bisa buat yang lebih bagus. Sebab ini kondisi memang begitu papannya. Papannya bermasalah. Nah, biar rapian dikit deh. Oke, Nah ini FK-nya dari besar dari ke besar kecil. ke kecil. Grafiknya turun.
Ini kita disebut dengan OGIF negatif. OGIF negatif. Ya. Oke. Penyajian data sudah sampai di sini. Berarti ini sudah merupakan akhir dari video kita. Seperti biasa, untuk sumber dalam pembelajaran tidak hanya melulu dari video ini saja. Ya, silahkan cari yang lain. Dah, itu aja. Ya. Bye. So what they say we're going wrong, they got a mind, they don't know the two of us are colorblind, yeah.